Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Istiqomah, NIM 185211102 dari kelas MDS 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen pengambilan keputusan, yaitu mengenai transportasi. Di dalam materi transportasi terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode NBC, yang kedua adalah metode LC, dan yang ketiga adalah metode FAM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi transportasi dengan menggunakan metode FAM. Soalnya seperti ini ya, bisa dibaca dan dipahami. Kemudian dari soal ini kita ubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Setelah diubah, untuk menghitung biaya dengan menggunakan metode NWC, maksudnya FAM itu terdapat langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Langsung saja ke penyelesaian. Langkah yang pertama adalah menentukan selisih 2 angka terkecil dari setiap masing-masing baris dan kolomnya. Untuk yang pertama, baris pertama adalah pabrik 1. 2 angka terkecilnya adalah 30 dan 50, maka selisihnya adalah 20. Maka kita tulis di sini. Kemudian untuk baris yang kedua atau pabrik 2, 2 angka terkecilnya adalah 40 dan 50, maka selisihnya adalah 10. Ditulis. Untuk pabrik yang ketiga, selisih 2 angka terkecilnya adalah 40 dan 40, maka selisihnya adalah 0. Kemudian untuk selisih kolom. Untuk selisih kolom gudang A, 2 angka terkecilnya adalah 50 dan 40, maka selisihnya adalah 10. Kemudian untuk gudang B, 2 angka terkecilnya adalah 40 dan 70, selisihnya 30. Kemudian untuk kolom gudang C, 2 angka terkecilnya adalah 60 dan 60, maka selisihnya adalah 0. Kemudian untuk gudang D, selisihnya 0. Gudang E, 2 angka terkecilnya adalah 30 dan 40, maka selisihnya adalah 10. Nah, setelah itu kita tentukan hasil yang paling besar, yaitu adalah 30. Maka 30-nya ini kita beri tanda lingkaran seperti ini. Setelah itu, lihat di gudang B. Pilih angka yang terkecil, yaitu angka 40. Nah, kita akan mengisinya di sini. Setelah itu kita lihat kapasitasnya. Untuk kapasitas gudang B itu 400 dan untuk kapasitas pabrik 3 adalah 1100. Maka kita pilih 400 karena angkanya terkecil. Kemudian 400 ini kita coret. Ini 0, berarti kapasitasnya sudah habis. 0, ini kita beri nilai X karena kapasitasnya sudah habis dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk pabrik 3-nya kita coret juga. 1100 dikurangi dengan 400, maka sisanya tinggal 700. Kemudian kita mencari selisih lagi. Untuk pabrik 1, 2 angka terkecilnya adalah 30 dan 50, maka selisihnya adalah 20. Kemudian untuk pabrik 2, 2 angka terkecilnya adalah 40 dan 50, maka selisihnya 10.
Untuk pabrik yang ketiga, dua angka terkecilnya adalah 40, 40. Maka selisihnya 0. Maksudnya selisihnya ya 0. Dua angka terkecilnya ini karena 40 sudah diisi ya, berarti 40 sama 60, maka selisihnya 20. Ini di merah dulu lah. Kemudian untuk selisih kolomnya di gudang A itu 50 sama 40, maka selisihnya 10. Kemudian ini sudah habis, maka kita kasih tanda strip. Kemudian di kolom gudang C 0. Di kolom gudang D 60 sama 60 0 juga. Kemudian di gudang E dua angka terkecilnya adalah 30 dan 40, maka selisihnya 10. Nah, berarti hasil yang terbesar adalah 20 dan ini juga 20. Maka kita pilih salah satu dengan melihat angka dari pabrik 1 dan pabrik 2, maksudnya pabrik 3. Pabrik 3 dicari dengan nilai yang terkecil, yaitu 30 kan. Berarti kita lihat kapasitasnya ada 800 dan 800, maka kita isi 800. 800 kita, oh iya ini belum dilingkari. Pilih ini, kita lingkari. Kemudian kita coret yang 800. Ini 0. 0. Ini juga kita coret. Ini 0 juga. Kemudian kita beri silang. Yes. Yang berarti kapasitas dari pabrik 1 dan gudang E sudah habis. Atau sama dengan 0. Oke. Setelah itu, kita tentukan lagi selisihnya. Untuk baris yang pertama, karena sudah 0, maka kita strip. Untuk pabrik 2, dua angka terkecil adalah 40 dan 60, maka selisihnya adalah 20. Untuk pabrik 3-nya, selisih angka terkecilnya adalah 60 dan 60, maka 0. Kemudian untuk kolom di gudang A berarti selisihnya adalah 40. Di gudang B berarti strip karena sudah habis. Kemudian di gudang C 10. Di gudang D 0. Kemudian di gudang E habis strip. Kita pilih angka terbesarnya, yaitu 40. Maka 40 kita lingkari. Nah, kemudian kita lihat di kolom gudang A. Kita pilih angka terkecil yaitu 40, kemudian kita lihat kapasitasnya yaitu 400 dan 600, maka kita pilih 400. Berarti ini sudah habis.
kita coret ini 0, kemudian ini dikasih silang, yes. Kemudian ini juga kita coret, berarti 600 dikurangi dengan 400, maka tinggal 200. Nah, setelah itu kita tentukan selisihnya lagi. Untuk baris yang pertama habis. Untuk baris yang kedua, dua angka terkecilnya adalah 60, 70, maka selisihnya adalah 10. Kemudian untuk pabrik yang ketiga atau baris 3, itu selisihnya ada 0, 60 sama 60. Kemudian untuk selisih kolomnya, ini sudah habis. Kemudian ini juga sudah habis. Di gudang C, dua angka terkecilnya berarti 70 kurangi 60, berarti selisihnya 10. Di gudang D, 0. Di gudang E, habis. Strip. Nah, ini juga hasilnya sama, 10 sama 10, maka kita pilih salah satu dengan melihat angka di gudang C dan di gudang E pabrik 2. Dipilih angka yang terkecil, karena ini 60 dan ini 60, maka pilih salah satu. Saya masukkan di pabrik 3, berarti 500. Kita lihat kapasitas. Bentar. Oh ya, ini dilingkari dulu. Kita lihat kapasitas ada 500 dan 700, berarti kita pilih 500. Berarti ini dicoret. Nol. Kemudian ini dikasih silang. Kapasitas sudah habis. Kemudian ini juga 700 dikurangi dengan 200, maksudnya dikurangi dengan 500, maka hasilnya adalah 200. Kita tulis ini, bentar biar beda warna, berarti ini 200. Nah, karena tinggal ini, maka kita langsung masukkan angkanya saja 200, di sini juga 200. Kemudian kita coret. Berarti ini udah habis 0. 0. Ini juga dicoret 0. Dan ini juga dicoret 200 tambah 200, 400, berarti kapasitasnya sudah habis 0. Nah, selesai. Berarti kita seandainya ditarik dengan panah, yang pertama tadi kan 40 kali 400 ke 800 kali 30. Kemudian yang selanjutnya ini, biar agak kelihatan ya. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini.
Nah, kemudian kita tulis atau kita hitung biaya total biayanya, yaitu 40 kali 400, kemudian 30 kali 800, kemudian 40 kali 400, kemudian 60 kali 400, kemudian 60 kali 200, dan 60 kali 200. Jika di total hasilnya adalah 110.000. Nah, sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.